Dengan bersikap tegas, kita berarti berani mengekspresikan kejujuran. Dan karena kita berlaku adil dengan lawan bicara kita, berarti kita mau menerima opini orang. Halo, ketemu lagi dengan Devi. Pada kesempatan ini, yuk kita belajar mengenai bagaimana kita bisa bersikap tegas dalam hidup ini. Tegas itu apa sih? Tegas itu kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita tidak inginkan, itu secara jujur. Jadi lawan dari tegas itu adalah sikap agresif ataupun sikap pasif. Jadi mungkin kalau kita melihat sikap agresif atau pasif dari teman kita, mungkin kita baru bisa membedakan. Jadi tegas itu bagaimana? Agresif itu ketika teman kita ketemu kita, itu dia berusaha mendominasi omongan, berusaha menang terhadap apa yang dia inginkan, dan tidak memberi celah kepada kita untuk menyampaikan apa yang kita mau. Jadi sama sekali tidak kooperatif dan tidak menghargai pendapat orang lain. Kalau pasif, kebalikannya, lebih ke arah pasrah, ragu-ragu, dan cenderung tidak tahu arah. Mau kemana nggak tahu. Jadi dia ngikut. Kalau si agresif ketemu si pasif ketika berbicara, ya klop. Cuman kalau dibilang si agresif feel oke dengan keadaan tersebut, tapi si pasif merasa tidak oke dengan kondisi ini, karena dia belum tentu merasa setuju dengan pendapat si agresif, tapi dia diam saja. Mungkin dia di belakangnya menggerutu, ngomel. Nah, dari dua sifat yang berlawanan dengan tegas tersebut, kita bisa menyimpulkan kira-kira tegas itu seperti apa. Tegas itu kondisi di mana kita antara yang bicara dengan lawan bicara itu berusaha untuk kompromi. Kita mengatakan apa yang kita tidak suka, kita mengatakan apa yang kita mau, demikian pula dengan si lawan bicaranya. Sehingga akhirnya berdua itu kondisinya oke, sama-sama oke. Tidak ada yang merasa menang, tidak ada yang merasa dikalahkan. Jadi ketika kita bisa menyampaikan apa yang kita mau, alasannya, kemudian perspektif kita mengenai sesuatu masalah tersebut, akhirnya lawan bicara kita yang juga bersifat tegas tersebut akan menghormati cara pikir kita dan keinginan kita. Nah, pertanyaannya lalu gini, lalu gimana kalau saya sudah berusaha tegas tapi lawan bicara saya itu sangat agresif? Ya, kita biarkan dia bicara. Setelah dia selesai bicara, kita mulai masukkan cara pikir kita dan apa yang kita mau. Tanpa perasaan ingin menang, tapi agar lawan bicara kita mengerti apa yang kita mau. Sering saya melihat teman saya yang kurang tegas sehingga menyebabkan dia merasa capek, gak ada semangat melakukan sesuatu karena dia melakukan apa yang diinginkan oleh si agresif. Kalau kondisi itu memang tidak oke, ayo belajar untuk menjadi tegas. Ayo belajar untuk mengemukakan apa yang kita mau. Memang semuanya butuh proses dan butuh persiapan. Mungkin sifat kita yang tidak senang untuk bertengkar, tidak senang untuk rame, itu membuat kita itu berpikir dua kali ketika kita berusaha menyampaikan apa yang kita mau. Tapi kalau itu memang menuju untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik, why not?
Demikian juga dengan si agresif. Ia kalau ketemu lawan bicaranya si pasif, enak, dituruti aja. Ada lagi satu tipe yang mestinya lawan bicara yang gak enak buat si agresif, yaitu si pasif agresif. Kelihatannya ya tapi gak dilakukan semua, tapi nyindir omongannya si agresif. Jadi akhirnya si agresif tidak oke, si pasif agresif ya tidak oke, sama-sama nggak oke-nya. Akhirnya nggak ada tujuan yang tercapai. Lalu kalau kita menjadi si agresif gimana? Ya kita belajar untuk ngerem dan mendengarkan. Apakah teman bicara kita ini setuju dengan apa yang kita kemukakan? Agresif boleh, berusaha agar lawan bicara kita menerima apa yang kita mau, boleh. Tapi dilihat dulu. Kalau memang sama-sama oke, ya nggak apa-apa. Ya kadang menjadi agresif juga perlu. Kadang ngotot agar pemikiran kita diterima, itu nggak apa-apa. Demikian juga dengan pasif. Kadang pasif juga oke. Ketika kita sendiri juga nggak jelas mau apa ya, terserahlah. Lu yang mutusin lah, gua ngikut aja. Kadang seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi selama kita sendiri memang oke, bener-bener memang kita merasa gua kali ini nggak ngerti deh mau apa, terserah lu aja. Nah, kalau memang win-win, oke sama-sama oke, why not? Nah, yang saya sering temui itu banyak yang grundel di belakang. Kelihatannya ketika meeting, kelihatannya ketika berbicara itu fine-fine aja, tetapi di belakang ngomel. Tadi tuh gini. Aku mestinya nggak setuju gini. Loh, kenapa kok tadi tidak disampaikan? Itu adalah sesuatu yang lumrah kalau kita menyampaikan apa yang kita mau. Meskipun kita ngomong, iya sungkan aku, ya tadi orangnya lebih tua dari saya kan nggak enak. Nggak apa-apa untuk mengemukakan apa yang kita mau meskipun orangnya lebih tua, selama kita menyampaikannya dengan sopan. Karena memang kondisi sudah berbeda, zaman sudah berubah, cara pemikiran yang tua dan yang muda sudah berbeda. Tapi selama kita mau menyampaikan, ada kemungkinan yang tua pun mau menerima apa yang kita sampaikan. Dengan bersikap tegas, berarti kita memperlakukan lawan bicara kita dengan adil. Kalau agresif dan pasif itu seakan-akan kita hanya memperhitungkan satu orang saja. Dengan bersikap tegas, kita berarti berani mengekspresikan kejujuran. Dan karena kita berlaku adil dengan lawan bicara kita, berarti kita mau menerima opini orang lain dan mungkin kritik dari orang lain tersebut. Jadi dengan bersikap tegas, berarti kita membuka diri dengan cara pandang orang lain. Walaupun kita tahu bahwa cara pandang itu belum tentu sama dengan cara pandang kita. Jadi, dengan bersikap tegas, berarti kita mengatakan bahwa kita sama pentingnya dengan orang lain. Karena kalau agresif itu kita merasa kita yang lebih penting. Kalau pasif mengatakan bahwa orang lain lebih penting daripada kita. Jadi, dengan menjadi tegas, kita sadar bahwa ada hal-hal yang merupakan hak kita dan hak orang lain. Ayo belajar melawan diri kita, tidak lagi menjadi agresif, tidak lagi menjadi pasif, apalagi pasif agresif. Kita belajar untuk menjadi orang yang tegas dan menghargai orang lain. Salam stay at home.